mobil itu sebenarnya teorinya ada di dalam Al-Quran. Teori mobil itu ada dalam Al-Quran, Pak. Semua kerangka yang ada di mobil itu semuanya ada di dalam Al-Quran yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat ciptaanku yang sangat sempurna, yaitu ibil? Apa itu ibil? Onta. Pahami, onta itu salah satu kendaraan yang sangat istimewa. Kenapa saya katakan sangat istimewa? Di antara semua kendaraan yang dia digunakan di daratan seperti kuda, seperti gajah, lalu kemudian onta, yang paling baik itu adalah onta. Kenapa onta? Karena onta ini memiliki spesial yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain. Dan orang-orang Quraisy ketika itu banyak menggunakan onta di dalam perdagangannya. Orang-orang Quraisy ketika itu banyak menggunakan onta di dalam perdagangan mereka, karena pekerjaan orang-orang Quraisy ketika itu mereka sering berjual beli keluar daripada tempat tinggalnya mereka, lihlatas kita iwasaif. Mereka musim panas, musim dingin, kadang mereka pergi ke Syam, mereka juga pergi ke Yaman. Mereka gunakan adalah onta ketika itu. Mereka tidak menggunakan yang namanya kuda, dan mereka tidak menggunakan gajah. Kalau kita ingin cepat-cepatan, mungkin kuda lebih cepat. Kalau ingin besar-besaran, gajah mungkin lebih besar daripada onta. Kenapa Allah katakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah kalian tidak melihat, kata Allah, ciptaanku adalah onta. Allah tidak mengatakan yaitu kuda ataupun gajah, tapi Allah katakan onta ketika itu. Kenapa? Karena onta ini memiliki spek yang dimiliki oleh mobil yang sekarang ini, Pak. Kalau kuda memang cepat, tapi dia tidak bisa berlangsung dengan jarak yang jauh ataupun yang lama. Karena perjalanan dari Mekah itu ke Syam itu kurang lebih perjalanan 1 bulan dan melewati yang namanya gurun pasir. Ini kuda memang cepat, tapi tidak mampu dengan jarak yang lama ataupun yang jauh. Begitu juga dengan gajah. Walaupun dia badannya besar, tapi dia tidak mampu untuk dengan jarak yang jauh dan yang lama. Berbeda dengan onta. Onta itu memang banyak makan, tapi dia ada simpenan dalam perutnya, Pak. Bisa digunakan untuk perjalanan 1 bulan. Onta itu dia punya tandon di perutnya, Pak. Subhanallah. Bisa digunakan untuk 1 bulan. Kalau ibarat kita paling besar tangkinya. Dibanding antara kuda dengan onta, besaran tangki onta dibanding daripada kuda. Jadi kalau kita misalkan kuda itu sama sebagaimana motor, kalau onta itu adalah mobil. Dan subhanallah, onta itu kalau kita teliti, Pak, dia punya kulit berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Onta itu punya kulit, kalau musim panas dia bisa berubah menjadi dingin ketika dinaiki. Kalau musim dingin dia berubah menjadi panas kulitnya. Ini sama, kalau kita masuk mobil, Pak, panas, hidupkan AC, Pak. Nah, kalau dingin buka kaca. Kalau dingin tutup kaca, matikan AC. Nah, itu kalau kita naik mobil sama, lebih speknya daripada mobil. Dan banyak rata-rata orang menggunakan kalau keluar kota itu naik apa? Jarang naik motor, apalagi perjalanan yang jauh, pasti naik mobil. Nah, ini subhanallah. Kalau kita perhatikan hal-hal yang ilmiah itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Ini kalau kita mau mempelajari daripada Al-Quran, maka Al-Quran itu yang kita miliki di rumah bukan hanya sebatas untuk kita panjang saja ataupun hanya kita simpan saja. Akan tapi Al-Quran hendaknya kita baca. Maka Allah turunkan pertama kali ayat berkaitan dengan Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, pelajari Al-Quran, bukan hanya sebatas untuk dilihat saja ataupun ditaruh saja ataupun disimpan saja, akan tapi Allah perintahkan untuk kita pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, maka kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang senantiasa mereka mempelajari Al-Quran, insya Allah nanti di yaumil qiyamah Allah berikan pertolongan untuk dirinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua agar mampu kembali semangat untuk mempelajari daripada Al-Quran, apalagi 10 akhir daripada bulan Ramadan ini. Maka tingkatkan kembali amal ibadah kita di Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbanyak membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi penolong kita nanti di yaumil qiyamah. Amin.